Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan pagi ini dengan membaca basmalah dan doa Rabbi syrah li bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ketemu kembali perkuliahan mata kuliah metode studi Islam. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang studi Islam dalam konteks ilmu-ilmu Islam klasik ya. Ada ulumul Quran, metode studinya seperti apa, ulumul hadis, ilmu-ilmu kalam, kemudian ilmu tasawuf. Nah, sekarang ini kita masuk pada tema studi Islam dengan pendekatan filsafat dan hermeneutika ya. Jadi kita metode pendekatan filsafat. Kita perlu mengkaji Islam dengan pendekatan ini karena ini penting ya. Salah satu kajian penting di dalam ilmu-ilmu keislaman, kita harus tahu seperti apa metode mengkaji Islam dengan pendekatan ilmu ini. Nah, berikutnya nanti ada pendekatan sosiologi, antropologi, psikologi gitu kan, dan seterusnya. Ini kita bahas pada hari ini secara mendetail tentang filsafat dan hermeneutika dalam kajian Islam ya. Nah, kemarin saya sudah membagikan bahan ajar yang saya tulis dan buku-buku yang terkait saya bagikan kepada kalian dan saya meminta untuk membaca. Nah, sekarang sebelum kita mencoba mengkaji ini, saya akan meminta kalian nanti berdiskusi hasil bacaan kamu ya. Jadi saya minta nanti kamu membuat kelompok kecil, kira-kira ini dibagi 3 kelompok saja ya. Berarti berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 5 orang ya kira-kira. Nah, nanti membentuk kelompok kecil, kursinya diatur, kemudian kamu mendiskusikan ya, mendiskusikan hasil bacaan kamu. Ketika ada pertanyaan, ketika ada komentar, kamu sependapat dengan bacaan itu apa enggak, apa kamu enggak paham atau gimana, kamu diskusikan. Nah, setelah kamu mendiskusikan itu nanti saya akan meminta salah satu kelompok saja untuk mencoba mengungkapkan, mempresentasikan hasil bacaan dan hasil diskusinya. Boleh menggunakan tulisan tangan di papan tulis, terserah, atau membuat PowerPoint dipersiapkan secara sederhana nanti bisa ditampilkan, terserah. Nah, setelah salah satu kelompok tadi mempresentasikan, kemudian nanti diskusi lagi. Kamu berikan tanggapan hasil diskusi kecil tadi. Kira-kira seperti itu, paham? Bisa dipahami? Nah, saya berikan waktu untuk membentuk kelompok kecil dan berdiskusi sekitar 15 menit. Setelah 15 menit nanti saya akan menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikannya. Oke? Cukup, silahkan membentuk kelompok kecil dan mendiskusikannya dari sekarang. Silahkan. Baik, cukup 15 menit sudah selesai
diskusinya. Saya minta satu kelompok untuk mendiskusikan atau mempresentasikan ya terkait dengan tema ini apa yang sudah didiskusikan bersama ya. Nanti setelah presentasi kita diskusikan kembali. Kamu coba yang presentasi nanti paparkan terkait dengan tema ini ya, hermeneutika dalam kajian Islam seperti apa metodenya. Terus nanti kita diskusikan, mana yang nggak paham kamu munculkan pertanyaan-pertanyaan, terus nanti bisa saling komentar ya. Yang presentasi juga bisa menjawab, atau yang lain juga bisa memberikan sumbangan jawaban dan seterusnya. Oke, posisi dikembalikan ke semula kursinya. Kita simak kelompok yang presentasi. Ada kelompok ini ya. Siapa? Zuzun. Iya, Pak. Oke, siap ya? Siap nggak? Oke, siap ya. Presentasi, terus nanti kita tanggapi bersama-sama. Kursinya kembali ke semula ya, biar lebih kondusif. Silakan dipersiapkan, Yuzun. Mau pakai slide boleh, tidak juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini akan mempresentasikan diskusi kami tentang metode studi Islam, filsafat, dan hermeneutika. Sekilas tentang Farid Essaq. Farid Essaq dilahirkan dan dibesarkan di Afrika Selatan dengan wilayah pluralitas agama di Wynberg dan Boutehouel. Banyak ia jumpai tetangga Kristen di rumah dan di sekolah. Sejak kecil, Farid Essaq sudah bersentuhan dengan tetangga yang plural secara agama. Ketika masih kecil, ia telah menjadi sekretaris masyarakat yang bertugas mengatur administrasi dan menjadi guru madrasah. Sampai sekarang, Farid Essaq yakin bahwa karena Tuhan menjadi Tuhan, Tuhan harus berbuat adil dan berada di sisi orang-orang yang marginal. Maksudnya itu, orang yang marginal itu maksudnya orang yang dalam satu kelompok yang kuat dan satu kelompok yang lemah. Terus ia percaya bahwa firman Allah, jika engkau menolong Allah, Allah akan menolongmu dan mengkokohkan langkah-langkahmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Berarti bahwa ia harus berpartisipasi dalam perjuangan untuk kebebasan dan keadilan. Jika saya ingin agar Tuhan menolong saya, maka saya harus menolongnya juga. Selanjutnya, metode hermeneutika pembebasan. Hermeneutika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Maksudnya interpretasi makna adalah penafsiran atau pandangan para ahli bahasa untuk menerjemahkan tentang makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani hermeneun, yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Juan Luis Segundo mendefinisikan hermeneutical circle sebagai perubahan terus-menerus dalam melakukan interpretasi terhadap kitab suci yang dipandu oleh perubahan-perubahan berkesinambungan dalam realitas masa kini, baik individu maupun masyarakat. Ia mengemukakan dua syarat untuk menciptakan hermeneutical circle. Yang pertama, persoalan-persoalan yang mendalam dan kaya serta keraguan terhadap situasi yang nyata. Yang kedua, interpretasi baru terhadap kitab suci yang juga mendalam dan kaya. Selanjutnya, Segundo juga menyatakan lingkaran hermeneutika didasarkan atas fakta bahwa pilihan politik untuk perubahan pembebasan adalah unsur intrinsik dari iman. Sementara Rahman menyatakan bahwa metode hermeneutika yang memadai berkaitan khusus dengan aspek-aspek kognitif dari wahyu. Muhammad Arkaun juga menawarkan pendekatan hermeneutika kontemporer. Ia memandang krisis legitimasi bagi agama saat ini memaksa para sarjana untuk bicara tentang cara pemilikan yang heuristik. Selanjutnya, garis-garis pemikiran Muhammad Arkaun. Yang pertama, manusia muncul dalam masyarakat melalui kegunaan yang berubah-ubah atau aktivitas, pengalaman, sensasi, dan observasi.
Yang kedua, semua tanda dan simbol adalah produk manusia atau produk semiotik dalam proses sosial dan budaya yang tak terpisah dari historisitas. Ketiga, keimanan tidak ada pada independensi manusia sendiri, tidak pula berasal dari kehendak atau karunia Tuhan, tetapi ia dibentuk, diungkapkan, dan diaktualisasikan dalam dan melalui wacana. Keempat, sistem legitimasi tradisional yang diwakili pemikiran teologi Islam klasik yang jurisprudensi Islam dan perbendaharaan katanya tidak mempunyai relevansi epistemologis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sepia Putri. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Di sini ada Al-Quran bicara kunci hermeneutika pembebasan. Esak berusaha mengeksplorasi retorika pembebasan Al-Quran dalam suatu teori, teologi, dan hermeneutika pluralisme agama untuk pembebasan yang lebih koheren. Kunci hermeneutika itu pembebasan dimunculkan dari perjuangan Afrika Selatan demi kebebasan dan dari Al-Quran. Teologi pembebasan Al-Quran bekerja menuju pembebasan agama dari struktur sosial, politik, dan agama. Dan di sini ada Esak mencoba mengelaborasi kata-kata kunci sebagai berikut yang terbagi menjadi 6. Yang pertama ada takwa. Takwa adalah tema yang paling komprehensif, inklusif, dan aplikatif, meliputi tanggung jawab di hadapan Tuhan dan manusia. Dan yang kedua di sini ada tauhid. Tauhid adalah kesatuan Tuhan untuk kesatuan kemanusiaan. Tauhid adalah pondasi, pusat, dan tujuan dari keseluruhan tradisi Islam. Ia adalah jantung pandangan dunia sosiopolitik dan tumbuh secara meyakinkan dalam revolusi Iran pada tahun 1979. Yang ketiga ada Anas. Anas ialah manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi bagi masyarakat. Ide hermeneutika Al-Quran menentang konsep tradisional tentang kesucian teks yang hanya dapat disentuh individu tertentu. Dan yang keempat ada Al-Mustad'afin. Al-Mustad'afin adalah kelas marginal. Kelas marginal tertindas. Lawan mereka adalah mutrafun dan mustakbirun. Al-Quran melarang akumulasi kekayaan dan memerintahkan pembebasan wanita dan budak. Yang kelima ada adil dan qis. Di sini keadilan adalah alasan utama bagi tegaknya agama. Lawannya adalah zulm dan udwan. Keadilan ialah ukuran untuk melakukan perjuangan pembebasan. Dan yang keenam ada jihad. Jihad adalah perjuangan dan praksis. Praksis artinya tindakan sadar oleh komunitas manusia yang mempunyai tanggung jawab atas determinasi politik yang didasarkan atas realisasi bahwa manusia menciptakan sejarah. Dan kesimpulannya ialah hermeneutika pembebasan Al-Quran dalam situasi ketidakadilan adalah melakukan teologi dan mengalami iman sebagai solidaritas terhadap masyarakat tertindas dan marginal dalam perjuangan untuk pembebasan. Jadi hermeneutika pembebasan Al-Quran berada dari teologi tradisional dan modern dalam 3 aspek. Yang pertama, perbedaan terpenting ada pada tempat penafsir. Penafsir menentang pendekatan yang lebih religius atau akademik terhadap teologi. Dan yang kedua, teologi pembebasan hidup dan dalam dunia kekerasan dan harapan, refleksi dan tindakan spiritualitas dan politik. Dan yang ketiga, kebenaran bagi penafsir yang terlibat tidak pernah dapat menjadi mutlak. Gerak hermeneutika secara terus-menerus mencari kebenaran yang pada akhirnya membawa pada praksis pembebasan yang lebih besar. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Berikan penjelasan tentang apa itu hermeneutika yang bisa digunakan dalam studi Islam, dan secara khusus yang dijelaskan tadi hermeneutika versinya Farid Ishaq. Jadi ada beberapa tokoh yang menjelaskan atau memberikan urean-urean terkait dengan hermeneutika, ya. Salah satunya Gadamer,
kemudian Paul Rehor, kemudian Farid Ishaq itu tadi. Nah, Farid Ishaq memang menggagas hermeneutika pembebasan. Jadi ini penting kita pelajari supaya kita ngerti hermeneutika seperti apa penjelasannya, kemudian ketika digunakan untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam itu seperti apa. Nah, oke. Saya minta kalian memberikan tanggapan hasil diskusi yang sudah kamu lakukan tadi ya, di kelompok-kelompok kecil tadi. Silakan berikan tanggapan terkait dengan tema ini ya. Berikan komentar juga boleh, tanggapan yang tidak kamu paham juga boleh. Silakan. Ya, baik, saya ingin bertanya. Pertanyaannya, menurut pemakalah, apakah prinsip hermeneutika itu dapat dipergunakan dalam mengkaji Al-Quran? Jelaskan. Ya, terima kasih. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Khairul Tamimi. Apakah hermeneutika bisa digunakan untuk menafsirkan Al-Quran? Ya, hermeneutika itu tidak bisa digunakan untuk menafsirkan Al-Quran karena hermeneutika lahir dan berkembang dari suatu peradaban dan pandangan hidup masyarakat penemunya. Itu penjelasan saya. Terima kasih. Izin bertanya, pemakalah, apa problem dasar yang dikaji di dalam hermeneutika? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Dinda Aulia. Apa problem dasar yang dikaji hermeneutika? Di sini persoalan utama hermeneutika terletak pada pencarian makna, yaitu makna objektif atau subjektif. Jadi perbedaannya itu dibagi menjadi 3 unsur. Kayak pertama pengegas, dan yang kedua teks dan pembaca, yang ketiga menjadi titik beda masing-masing hermeneutika. Gitu. Baik, pemakalah, saya izin bertanya. Tadi kan yang saya pahami ya tentang hermeneutika itu penafsiran atau terjemah ya. Nah, yang ditafsirkan itu kan Al-Quran dan hadis. Kemudian kan kalau itu adanya di Islam ya. Nah, agama lain itu menggunakan nggak sih hermeneutika itu gitu? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaannya Mia. Apakah hermeneutika itu bisa maksudnya digunakan oleh agama lain gitu ya? Hermeneutika itu juga digunakan oleh agama lain karena hermeneutika itu kan penafsiran. Jadi agama lain juga menggunakan hermeneutika untuk menafsirkan kitab-kitabnya gitu. Jadi kitab-kitabnya juga ditafsirkan oleh hermeneutika tersebut. Terima kasih. Ya, saya ingin memberikan sebuah komentar bahwasanya di sini Farid Ishaq memiliki kepemahaman plural ya. Jadi seharusnya konsep plural ini harus dikondisikan sesuai dengan pemahamannya gitu. Jangan sampai dari plural ini kita bisa jadi ambiguitas gitu loh. Nah, Farid Ishaq ini sangatlah bagus karena pemahaman dia tentang pluralisme dari kecil itu seperti contohnya dia membersihkan masjid atau dia membantu yayasan-yayasan. Nah, itu bagus menurut saya, komentar saya tentang konsep plural yang dibawakan oleh Farid Ishaq gitu. Jangan sampai plural ini tersampai kepada suatu konsep yang namanya ambiguitas gitu. Ya, terima kasih. Izin menyanggah dari jawaban pemateri. Yang jawaban pertama itu hermeneutika tidak bisa digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, sedangkan di buku emang tujuan metode hermeneutika itu menafsirkan Al-Quran, bertujuan untuk bertujuan untuk menunjukkan bahwa ada kemungkinan untuk hidup dalam kepercayaan penuh terhadap Al-Quran dan konteks kehidupan sekarang yang bersama sama kepercayaan-kepercayaan lain gitu. Jadi emang hermeneutika itu pertama itu digunakan untuk metode penafsiran Al-Quran. Berarti itu menunjukkan bahwa bisa dong hermeneutika itu digunakan untuk menafsirkan Al-Quran.
Sedangkan pemateri tadi jawabnya tidak bisa. Jadi ada kekeliruan. Makasih. Baik, saya akan memberikan ulasannya. Tadi diskusinya sangat menarik sekali. Ya, presentasinya juga bagus. Tanggapan dari rekan-rekan semua juga menarik sekali. Ya, saya akan memberikan ulasan ya terkait dengan hermeneutika atau filsafat hermeneutika untuk studi Islam. Jadi hermeneutika itu ya secara bahasa itu berasal dari kata hermenia atau hermenis ya. Itu berasal dari kata Yunani. Artinya adalah mengungkapkan atau menjelaskan atau menafsirkan atau menerjemahkan. Itu arti kata hermeneutika. Nah, secara istilah hermeneutika itu adalah ilmu yang mengkaji tentang cara-cara mengungkapkan makna atas teks-teks yang ada. Ya, itu secara istilah. Hermeneutika itu merupakan suatu kata yang mengarah kepada seni atau teknik menetapkan makna. Hermeneutika adalah alat-alat yang digunakan terhadap teks dalam menganalisis dan memahami maksudnya serta menampakkan nilai-nilai yang dikandungnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa hermeneutika itu cara kerja yang harus ditempuh oleh siapapun yang hendak memahami suatu teks, baik yang terlihat nyata dari teksnya maupun yang masih buram atau yang masih remang-remang, bahkan yang tersembunyi akibat perjalanan sejarah atau pengaruh ideologi dan kepercayaan. Karena itu, hermeneutika saat diterapkan menjadikan penerapnya bagaikan menggali peninggalan lama atau fosil yang hidup atau berada ratusan tahun yang lalu, bahkan lebih. Karena itu, persoalan pokok yang secara umum dibahas melalui hermeneutika adalah teks-teks sejarah atau agama, baik sifatnya maupun hubungannya dengan adat dan budaya, serta hubungan peneliti dengan teks itu sendiri. Hermeneutika versi Hermes, jadi sosok awal yang diasosiasikan hermeneutika ya. Jadi sementara pakar itu melihat hermeneutika menurut penjelasan Hermes itu ada 3 bentuk, yaitu mengungkap apa yang ada dalam pikiran melalui kata-kata dalam rangka menyampaikannya kepada sasaran yang dituju. Yang kedua, menjelaskan secara rasional menyangkut hal-hal yang masih samar agar maksudnya dapat dipahami dengan jelas. Yang ketiga, menerjemahkan ke bahasa yang dipahami oleh sasaran. Nah, jadi masa-masa awal metode tujuan dari hermeneutika itu 3 ini ya, 3 hal tersebut. Kemudian dalam perjalanannya hermeneutika itu berkembang beraneka ragam ya. Beraneka ragam, dan ini dikembangkan oleh para tokoh-tokoh atau filosof-filosof tertentu ya. Nah, pada mulanya hermeneutika ini ya salah satu metode atau cabang ilmu filsafat yang digunakan untuk menjelaskan atau memberikan makna-makna teks Bible. Nah, ini perkembangan di barat seperti itu. Jadi di barat itu hermeneutika digunakan untuk menjelaskan kitab suci Bible
ya, kitab Bible. Makanya ada yang berpendapat ya, para sarjana Muslim Indonesia itu tidak setuju menggunakan hermeneutika untuk mengkaji teks Al-Quran, karena melihat perkembangan ini ya, hermeneutika itu kan metode yang dipakai untuk menjelaskan Bible. Kenapa harus dipakai menjelaskan Al-Quran? Nah, ini alasan-alasan lain ya, yang dia tidak sependapat dengan hermeneutika. Pada dasarnya hermeneutika itu ya alat ya, alat yang digunakan untuk menafsirkan atau memaknai teks yang ada. Nah, di dalam tradisi ilmu Islam juga sudah lama berkembang ya. Ini yang disebut dengan ilmu ta'wil atau ilmu tafsir gitu ya. Sementara ya, kita bahas lebih lanjut. Pakar membagi hermeneutika dalam 3 ragam, yaitu teori hermeneutika yang menitik beratkan bahasannya pada metodologi. Kemudian yang kedua, filsafat hermeneutika yang fokus bahasannya adalah menelusuri status ontologis dari upaya pemahaman atau memahami teks. Yang ketiga, hermeneutika kritis yang menekankan bahasannya menyangkut upaya membuka penyebab distorsi dalam pemahaman. Nah, kalau kita lebih lanjut ingin mengkaji lebih detail ya, kita coba baca pikiran-pikirannya para tokoh itu tadi ya. Secara umum itu diklasifikasikan menjadi ya beberapa aliran, setidaknya 4, yaitu hermeneutika aliran konvensional atau klasik yang dipelopori oleh Friedrich Schleiermacher ya, Friedrich Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey ya, itu di abad 18 ya. Kemudian ada aliran yang diperkenalkan ya, seperti Martin Heidegger ya, filosof dari Jerman, Hans Jost Gadamer gitu ya, yang mendefinisikan hermeneutika sebagai bahasan tentang hakikat pemahaman dan filsafatnya. Yang ketiga itu aliran ekstrim yang dipelopori oleh Friedrich Nietzsche dan Martin Heidegger juga. Kedua tokoh ini bersama yang seide dengan mereka menekankan bahwa kendati ada kesungguhan dan keluasan wawasan penakwil, namun sangat diragukan ia dapat mencapai makna asal dari teks untuk diamalkan, karena semua penafsiran bersifat kemungkinan dan relatif menurut mereka itu begitu. Nah, yang keempat, hermeneutika aliran kritis. Ini dipelopori oleh Habermas ya, Jürgen Habermas, lahir 1929 Masehi. Nah, Habermas ini menjelaskan bahwa melalui pemahaman kritis ya, penafsir atau penakwil akan mampu menjadi lebih sadar, dan dengan demikian dia akan lebih berhasil memelihara diri dari tumpukan pengaruh ideologi, budaya dan adat istiadat masyarakat yang memengaruhi sang penafsir atau penakwil. Hanya saja dalam pandangan Habermas, keterbatasan dari hal ini seringkali tidak wujud dalam kenyataan. Saya akan mencoba menjelaskan lebih lanjut terkait dengan cara kerja hermeneutika dalam menafsirkan. Jadi paling tidak itu ada 3 hal ya di dalam penafsiran ini menurut hermeneutika. Yaitu yang pertama adalah teks ya, teks itu sendiri ya. Teks itu ya tulisan itu ya. Kemudian di dalam teks itu ada penulis teks ya, penulis teks, dan yang ketiga adalah pembaca teks yang dia di situ nanti akan mencoba menafsirkan atau memaknai dari teks itu sendiri. Nah, tiga unsur ini yang tidak bisa terlepaskan ya dalam ilmu hermeneutika. Ada pengarang, ada teks, dan ada pembaca atau penafsir ya. Bisa jadi nanti penafsir itu berbeda dengan pengarang setelah membaca teks itu. Meski teksnya itu ditulis oleh pengarang itu,
si pembaca atau si pembaca itu memiliki pemahaman yang beda dengan pengarang. Itu bisa terjadi di dalam menurut ilmu hermeneutika. Nah, ini saya akan coba. Tadi kalau teman kamu membahas hermeneutika menurut Farid Esak ya, saya mencoba menjelaskan ya dari perspektif Gadamer. Jadi secara umum dalam konteks penafsiran ya, menurut pandangan Jos Gadamer itu dapat disimpulkan dalam butir-butir berikut. Yang pertama, wujudnya kemandirian teks atau karya terlepas dari pemiliknya. Teks atau karya memiliki kepribadiannya yang terpisah dari pengucap atau penulis atau penciptanya. Karena itu diperlukan dialog dan pengandaian dari penafsir terhadap teks yang merupakan objek penafsirannya. Penafsiran teks bukan bertujuan memahami maksud pengucap atau pencipta teks, ya. Tidak juga penting memahami siapa mitra bicara dan atau sasaran yang pertama kali dimaksud oleh pengucap atau penulis teks. Tetapi yang terpenting adalah apa yang dipahami oleh penafsir, penakwil, sesuai pengetahuannya yang terus berkembang, pandangannya yang melekat di benaknya, atau prediksi dan pertanyaan-pertanyaan teks ya, serta apa yang dihasilkan oleh dialognya dengan teks. Ya, pada dasarnya si pembaca itu, si penafsir itu dalam memahami teks itu tidak terlepas dari konteksnya dia sendiri ya, sejauh mana pemikirannya, pemahamannya gitu kan. Ya, terlepas dari maksud dari si pengarang. Nah, ini menurut Gadamer itu seperti itu. Yang ketiga, teks tidak memiliki makna yang kaku dan permanen dan tidak juga maknanya pasti ya lagi harus dikaitkan dengan masa lalu atau masa penulis teks atau pencipta karya. Tetapi penafsiran teks hanya berkaitan dengan teks karya bersama pikiran-pikiran dan wawasan penafsir. Nah, itu menurut Gadamer ya. Jadi konteksnya penulis itu tidak diperhatikan, itu menurut Gadamer. Karena itu tidaklah penting sang penafsir mengetahui apa yang dikehendaki oleh penulis dan pengucap teks. Karena tidak ada kepentingan untuk mengetahui jalan pikiran dan sisi dalam pengucap atau tujuan pengucapannya. Teks mempunyai makna lebih luas daripada tujuan pengucap atau penulis. Dan bisa jadi teks atau karya itu memiliki penafsiran lain yang tidak dimaksud oleh pengucap atau penulis. Bahkan bisa jadi teks memiliki penafsiran yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan yang dari saat ke saat berubah. Nah, ini menurut Gadamer seperti itu. Jadi teks itu bisa terlepas dari konteks pengarangnya. Nah, makna dari teks itu tergantung konteks si pembaca. Bisa jadi nanti pembaca itu berbeda maksud dengan pengarang, itu bisa terjadi. Itu menurut Gadamer seperti itu. Nah, maka dari itu dari perspektif ini semua orang itu ya memiliki hak untuk menafsirkan masing-masing teks ya, masing-masing teks itu bisa berhak ya. Maka dari itu nantinya ada yang mengatakan ini ya relatif, sifatnya subjektif, tergantung siapa yang menafsirkan, yang menjelaskan, yang membaca. Nah, ada lagi yang keempat, ini menurut Gadamer. Jadi proses penafsiran itu maksudnya adalah dialog antara penafsir dan teks. Tidaklah penting metode dalam proses pemahaman, karena metode termasuk yang dijelaskan oleh Schleiermacher dan Dilthey tidak dapat diterapkan dalam menemukan makna hakiki. Bukan juga proses pencarian makna merupakan upaya mendengar serta pasif, tetapi ia adalah dialog aktif antara penafsir dan teks, sehingga terjadi interaksi positif antara keduanya. Nah, itu jadi yang proses penafsiran itu ya dialog antara pembaca dengan teks itu sendiri. Nah, ini pendapat Gadamer, namun ada pendapat yang lain itu yang mengatakan harus mengetahui konteks si penulis itu supaya kita ngerti maksud dari teks. Nah, ini memang para pakar hermeneutika itu
memiliki pandangan yang berbeda-beda. Baik, tadi ada pertanyaan ya, komentar tentang hermeneutika apakah bisa ya digunakan untuk melakukan penafsiran Al-Qur'an. Nah, tadi teman kamu sudah memberikan jawaban ya, ada yang setuju dan ada yang tidak. Awalnya tadi teman kamu yang presentasi menjawab tidak bisa, tetapi berikutnya merevisi jawabannya, oh bisa. Nah, bagaimana ini? Jadi kita harus bisa memetakan ya, memetakan. Kalau dalam dinamika pemikiran di Indonesia, para sarjana Muslim Indonesia berbeda pendapat. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, ya, yang tidak itu alasannya yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau yang setuju itu memilah ya. Ada yang menerima secara utuh metode yang dikembangkan misalkan Gadamer ya, dan seterusnya tadi, itu bisa dipakai sepenuhnya. Ada yang dipilah-pilah. Termasuk tokoh tafsir di Indonesia, Profesor Quraish Shihab, itu menerima pendekatan hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran. Namun Profesor Quraish Shihab memilah ada beberapa pandangan yang dia tidak setujui dan tidak bisa digunakan ya. Misalkan seperti ini, dalam hermeneutika bahwasanya teks itu dianggap sebagai karya manusia atau produk budaya ya, produk budaya yang itu bisa ditafsirkan ya, bisa dimaknai, dan kita harus melihat konteksnya waktu itu ya, konteks tulisan itu ditulis untuk menggali mana, ada pandangan seperti itu. Nah, beliau tidak sependapat kalau seandainya Al-Qur'an ya di dikategorikan sebagai produk budaya. Memang ya, Al-Qur'an itu bahasa Arab ya, sebagai bahasa manusia. Kemudian ditulis dalam tulisan Arab dan itu juga budaya manusia. Namun Al-Qur'an tidak dapat dikatakan sebagai produk manusia meski menggunakan bahasa atau tulisan sebagai budaya manusia. Sumber utama Al-Qur'an yaitu Allah. Nah, itu yang pandangan yang ditolak oleh para ulama, misalkan Pak Quraish Shihab itu ya, bahwasanya Al-Qur'an itu yang menciptakan adalah Allah. Meski menggunakan budaya manusia, produk-produk manusia seperti bahasa, tulisan dan seterusnya ya, itu yang digarisbawahi. Namun beberapa hal yang lain tadi, beberapa metode-metode ada yang bisa diterima, misalkan dalam memahami teks itu kita tidak boleh melepaskan konteks. Nah, ya, tidak bisa melepaskan konteks. Maka dari itu dalam memahami teks Al-Qur'an perlu kita memahami sejarah ayat itu turun, atau ilmu asbabun nuzul, atau sejarah teks itu ditulis, atau sejarah Al-Qur'an, atau sejarah budaya masyarakat itu seperti apa. Kemudian dapat dipahami maknanya. Kemudian harus melibatkan rasionalitas kita, misalkan ketika menjelaskan ayat-ayat tentang penciptaan alam, penciptaan manusia ya, itu kan perlu menggunakan perkembangan wawasan yang terkini, misalkan sains biologi ya, terkait penciptaan manusia, itu bisa digunakan sehingga penafsir yang memiliki wawasan yang luas terkait dengan sains ini dapat menggali maknanya dari ayat-ayat itu, teks-teks ayat itu secara bagus, itu penjelasannya menarik. Nah, jadi antara teks dan penafsir itu ya bisa berdialog terus untuk memunculkan makna-makna ya. Jadi tergantung wawasan penafsir itu
Maka dari itu nanti banyak muncul ya penafsiran yang berbeda. Tafsir ini dengan ini ada yang berbeda, tetapi ada juga yang sama. Nah, di buku kaidah tafsir yang ditulis Pak Quraish Shihab itu juga ditegaskan ya. Jadi metode hermeneutika itu bisa hanya sebatas tool, alat ya, salah satu alat untuk menafsirkan Al-Qur'an. Jadi perlu juga menggunakan ilmu-ilmu yang lain ya, yang sudah konvensional, yang sudah ada. Misalkan ya ilmu sejarah asbabun nuzul, ilmu nasikh dan mansukh ya, kemudian ilmu bahasa ya, karena teks itu sendiri tidak terlepas dari bahasa ya. Jadi itulah diantara syarat-syarat secara konvensional dalam menafsirkan Al-Quran bisa jadikan pendekatan bersama-sama untuk memahami. Oke, ini terakhir. Nanti saya akan berikan bahan-bahan ya, rujukan, bisa artikel, jurnal, ini sudah banyak, sudah saya kumpulkan. Kemudian buku-buku PDF ya terkait dengan hermeneutika untuk pendekatan kajian Al-Quran atau kajian Islam secara umum. Nanti tolong dibaca untuk memperkaya tema ini ya. Nah, terakhir saya minta kalian semua memberikan ulasan atau membuat ulasan dalam bentuk tulisan 2 paragraf saja ya. Satu paragraf itu berisi 4 sampai 6 kalimat ya. Ya, ulasan ini kamu jelaskan, kamu berikan ulasan tentang perkuliahan ini dengan tema ini. Jadi kamu kuliah tentang apa, tema apa. Nah, tema ini itu bahas apa saja. Kemudian apa yang masih kamu belum pahami itu terkait dengan apa, atau kamu masih bingung atau penasaran atau ingin kamu tanyakan lebih lanjut. Nah, itu kamu tulis di situ, cukup 2 paragraf, kamu upload ya di Google Classroom yang sudah kita buat seperti biasa ya di pertemuan sekarang. Nah, kamu upload di kolom kelas, nanti masing-masing akan saya komentari, saya baca terus saya komentari. Ini bagian dari saya mencoba mencari pemahaman kamu sejauh mana terkait dengan perkuliahan ini, atau respon kamu, atau ya evaluasi kecil-kecilan ya secara langsung sejauh mana pemahaman kamu tentang tema ini. Jadi saya biar tahu langsung dan saya bisa langsung komentar. Namun di Google Classroom terakhir dikumpulkan adalah sore hari ini ya, sore hari ini sebelum asar sudah terupload semua. Kira-kira begitu. Nah, minggu depan kita bahas ya seperti yang sudah ada dalam RPS, yaitu studi Islam dengan pendekatan sosiologi antropologi ya. Seperti apa kita akan bahas minggu depan dengan perkuliahan yang sama ini. Saya kira cukup ya, kalau tidak ada tanggapan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.